Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah software yang berbasis cloud milik Dassault System. Ada yang belum kenal dengan Dassault System? Ini saya kasih penjelasannya. Dikutip dari Wikipedia yang diterjemahkan, seperti yang tertulis di sini, dijelaskan bahwa Dassault System atau dalam bahasa Perancis kita baca Dassault System adalah sebuah perusahaan perangkat lunak Perancis yang merupakan salah satu dari daftar Fortune 50 dari perusahaan perangkat lunak terbesar yang mengembangkan perangkat lunak untuk desain produk 3D, simulasi, manufaktur, dan lain sebagainya. Jika teman-teman pernah mendengar CATIA, SolidWorks, Simulia, Abaqus, atau DraftSight, itu adalah beberapa contoh produk-produk dari Dassault System. Dan 3D Experience ini merupakan salah satu produk terbaru dari Dassault System. Baik, kita lanjut ke videonya. Nah, kali ini kita akan coba mendesain sebuah ukiran dari mulai awal desain hingga menjadi G-code untuk masuk ke program CNC. Seperti apa penjelasannya? Seperti biasa, download dulu. Ketemu lagi di konten ngobat. Seperti biasa, di dalam konten ini kita akan bagikan tips and trik, membagikan tutorial, dan juga membahas sebuah isu terhangat yang terjadi di dalam dunia desain dan engineering. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu spesial. Saya kedatangan Mas Ibnu Samsul Kurniawan dari PT Arisma Data Setia. Ngomong-ngomong, hari ini saya dan Mas Samsul ini kompakan pakai masker, ya kan? Nah, hal ini berkaitan dengan isu yang sedang meningkat lagi nih, tentang masalah COVID. Di tahun 2020 COVID sudah cukup merasakan kan, dan di awal 2021 ini ternyata COVID kembali meningkat, dan dengar-dengar ada jenis varian COVID baru yang ternyata lebih berbahaya dari sebelumnya. Betul. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita pada hari ini tidak membahas SolidWorks, namun membahas sebuah software yang berbasis cloud tersebut. Kita kan mulai merasakan nih gimana rasanya kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ya kan, dan lebih spesifik lagi, kita sebagai desain engineer harus mendesain dari rumah. Kita dipaksa untuk mendesain dari rumah, dan repotnya ada beberapa rekan-rekan yang tidak bisa bekerja dari rumah karena di posisi manufaktur misalnya dia. Nah, itu kita harus melakukan kolaborasi dari rumah dan juga di tempat kerja gitu kan. Nah, software desain berbasis cloud ini bisa menjawab permasalahan tersebut nih, teman-teman. Kali ini karena saya sudah ditemani oleh seorang teknikal dari PT Arisma Data Setia, ini Mas Ibnu Samsul Kurniawan. Jadi ya daripada saya menjelaskan panjang lebar dan belum tentu benar kan, ya, jadi sebaiknya saya dibantu oleh Mas Samsul untuk menjelaskan software apa yang akan kita bahas dan juga sampel produk apa yang kita coba desain menggunakan software ini. Ya, nama saya Ibnu Samsul Kurniawan. Nah, seperti yang telah diperkenalkan oleh Mas Mustafa, ya, saya sebagai teknikal di PT Arisma Data Setia. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang software berbasis cloud dari Dassault System, ya. Nah, software ini itu dikenal dengan sebutan 3D Experience. Mungkin beberapa teman-teman ini udah ada yang tahu dengan 3D Experience. Oke, langsung saja kita lihat penampakan dari software 3D Experience ini seperti apa, ya. Jadi 3D Experience ini kita nggak seperti software biasanya, ya, yang harus instalasi dulu. Jadi kita hanya perlu login. Jadi awalnya kita tinggal buka web browser saja seperti ini, kemudian ketik aja di Google, ya, 3D Experience Login. Nah, nanti tinggal kita klik untuk link yang paling atas. Nah, seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal input ID sama password yang sudah kita punya itu. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau kita akan membahas tentang bagaimana cara mendesain ukiran dari awal sampai Menghasilkan scope. oh ya, betul, menghasilkan untuk program mesin CNC. ya. Nah, mungkin sebelumnya, ya, teman-teman ini lebih familiar dengan desain-desain yang berbentuk prismatik, contohnya seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat desain yang bisa dikatakan lebih kompleks, ya, kayak ukiran tadi, tentunya menggunakan software 3D Experience. Oke, langsung saja. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, kita tinggal login dulu di 3D Experience-nya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita ada kompas, ya, namanya, ya. Di software 3D Experience ada kompas di bagian pojok ini. Nah,
di Kompas ini ada beberapa rules ya, bisa dilihat seperti ini. Ada 3D Creator, 3D Sculptor, dan teman-temannya seperti itu. Jadi di dalam rules ini nanti akan ada software tertentu. Oke, untuk melakukan desain ukiran, nah itu kita nggak pakai yang seperti biasanya ya. Biasanya kan kita pakainya 3D feature seperti extrude kayak gitu. Nah, tapi di sini kita akan mendesain ukiran dengan metode yang berbeda dari sebelumnya. Oke, jadi kita pakainya di sini rules 3D Sculptor. Nah, di dalamnya ada X-shape. Oke, kita klik aja X-shape-nya, kemudian New Component. Kita input nama produknya ya. Nah, di sini kita akan mendesain para carving. Kemudian untuk location-nya ini kita pilih common space. Jadi penyimpanannya pun di cloud, bukan di lokal komputernya. Ya, jadi perbedaannya ini ya, perbedaannya X-shape sama desain biasa. Kalau desain biasa kan kita basisnya buat scan dulu, habis itu dikasih ya betul, dikasih fitur-fitur 3D. Nah, kalau di sini kita lebih luas lagi nanti karena kita tinggal ikut bentuk seperti malam ya, kalau tahu mainan waktu kecil atau istilah lainnya itu plastisin. Jadi metode desainnya nanti kayak ditarik-tarik aja. Oh, freeform Ya betul, freeform kayak gitu. Jadi kita tinggal tarik-tarik, menyesuaikan kontur, jadi lebih fleksibel untuk bentuk yang kompleks. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi hanya terbatas dari imajinasi yang desain. Jadi tinggal imajinasi pendesainnya aja. Kalau misalkan imajinasinya lagi bagus banget, nanti hasilnya juga bisa sesuai. Yang saja pertama kita input ini ya, gambar sebagai dasaran ya. Oh, jadi kita bisa pakai gambar referensi untuk membentuk desain yang serupa dengan gambar tersebut ya, yang mendekati lah ini. Ya, dengan metode freeform tadi kalau menggunakan X-shape ini. Iya betul. Jadi dengan gambar yang seperti ini, rumit ini kan lekuk-lekukannya bukan lekukan ya cuma di bagian satu sisi ya. Jadi lekukannya ini pada ketiga sumbunya itu ada lekukan. Jadi kalau misalkan kita pakai desain yang pada umumnya itu akan kesulitan. Tetap bisa namun lebih sulit, effortnya lebih banyak. Nah ini kita input dulu gambar referensinya yang akan kita buat seperti ini. Oke, kalau sudah kita tinggal input ini. Di sini ada yang namanya subdi. Ya, subdi ini disebut sebagai malam tadi ya, diibaratkan sebagai malam atau plastisin tadi. Betul. Jadi ini kayak bentuk malamnya. Bentuk malamnya yang mau ditaruh itu apa? Misalkan bentuk bulat, kotak, kayak gitu itu ada yang bentuknya 3D. Dan nanti ada juga yang kita pakai bentuknya itu yang 2D. Nah, untuk awalan kita akan membuat yang bagian tengahnya dulu. Jadi kita input yang bentuk bola seperti itu. Nah, seperti ini. Kita tinggal drag seperti ini, jadi diposisikan ya, langsung diposisikan tengah-tengah seperti itu. Nah, ini kita bisa mengatur ukurannya juga. Jadi tinggal tarik-tarik gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa input malamnya dulu, kemudian tinggal kita menyesuaikan. Nah inilah, disinilah imajinasi pendesain berpengaruh. Ya. Oke, seperti ini bisa diperhatikan benar-benar freeform gitu ya, tanpa ukuran-ukuran gitu ya, benar-benar kita menjiplak dari referensi gitu ya. Ya betul. Jadi untuk lebih mudahnya ya, dari gambar ini dibuat skala dulu. Misalkan gambarnya dibuat skala terlalu mudah. Tapi selain itu di X-shape ini kita juga bisa, misalkan desain gambarnya kecil, tapi kita ingin di skala berapa kali dari gambar yang sudah ada, itu bisa nanti tetap bisa di X-shape, tetap bisa seperti itu. Ya. Nah ini proses untuk narik-nariknya. Jadi kita bisa narik garisnya poin per poin, bisa kita tarik sendiri-sendiri atau per piece. Jadi sangat fleksibel sekali. Nah ini contohnya kita
narik ini ya, narik poin. Jadi poin yang tengah itu kita buat supaya seperti cekungan. Nah seperti ini. Ini garisnya bisa dilebarkan juga. Seperti itu. Nah gini seperti ini. Jadi sangat ini ya, sangat memudahkan untuk buat bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah ini juga bisa ngatur juga, misalkan ini kan nempel sama, harusnya nempel sama plane. Nah bisa diatur seperti ini supaya dia langsung nempel sama permukaan. Nah untuk bentuk yang lainnya itu kita tinggal melakukan hal yang sama. Jadi pilih dulu, Pilih sabdinya dulu. iya sabdinya dulu atau plastisinnya yang mau dibentuk. Terus Baru kita baru tarik-tarik, entah itu dari garisnya, dari titiknya maupun dari face-nya ya, nanti kita sesuai dengan bentuk referensinya. iya betul. Jadi di sini kan kita bisa narik ke sumbu apa aja ya. Ya itu yang bikin sangat fleksibel sekali. Jadi tinggal mengikuti ininya aja, referensinya disesuaikan kayak gitu. Nah seperti ini. Jadi bisa hapus face juga. Misalkan oh face-nya ini kurang datar, kayak tadi kan masih cembung, itu bisa diatur. Ya bisa dihapus dulu, kemudian kita buat supaya dia jadi datar kayak gitu, itu bisa. Nah seperti ini ya, jadi narik face-nya, terus garis, terus poin itu sangat fleksibel. Iya. Jadi cuma terbatas di imajinasi pendesain aja. Menyesuaikan per garis. Oke, jadi setelah kita buat kayak gini, kita buat sesuai ya, karena ini kan bentuknya simetri. Nah, jadi kita nggak perlu buat langsung berulang-ulang, ini kan ada banyak kan. Nah bentuknya ini kita tinggal buat dua seperti ini. Oke, kalau di X-shape ini itu lebih dikenal dengan desain untuk organic shape. Iya, istilahnya organic shape. Ya, istilahnya kayak bisa ditarik-tarik luwes gitu kan, bebas gitu. Nah, kalau misalkan kayak SolidWorks itu yang sering kita pakai 3D feature-nya, itu istilahnya kan prismatic shape. Nah, di 3D Experience itu juga ada software yang seperti SolidWorks untuk desain yang bentuk-bentuk prismatic shape tadi. Ya, itu namanya X-Design. Jadi untuk pindah dari X-Shape, nah ini kan kita masih masuk ke X-Shape ya, dalam pembentukan yang organic shape-nya tadi. Jadi untuk fitur-fitur seperti mirror kayak gitu, itu kan adanya di ini, di prismatic shape. Nah itu kita harus pindah ke software X-Design. Kalau di 3D Experience itu namanya X-Design. Nah ini langsung otomatis pindah ke X-Design dengan cara kita menekan tombol X kayak gitu. Oh, iya. Jadi ada shortcut tertentu untuk loncat ke software lain di dalam 3D Experience ini. Ya, betul. Jadi nanti kita contohkan kembali untuk proses transisi antara X-Shape dan X-Design. Karena kan kita nggak sekali ya melakukan transisi itu. Di sini kan masih ada bentuk-bentuk yang lebih ribet lagi. Jadi ini kita nanti nggak akan pakai yang 3D sabdinya, yang 3D gitu. Kita pakainya sabdi yang 2D nanti. Oke, seperti itu. Ini kita setelah pindah ke X-Design, kita lakukan mirror. Nah, kan karena bentuknya sebenarnya simetri ya, karena di foto mungkin waktu ngambil gambarnya itu nggak bener-bener pas di posisi atas gitu ya. Jadi kalau kayak mirrornya itu sama seperti di SolidWorks. Nah, kita bisa mirror body seperti ini. Nah, kan langsung jadi kan, langsung terlihat. Tinggal yang sisi kanan kirinya kita copy lagi. Nah, seperti ini. Ya, setelah udah terbentuk ininya, yang bagian tengah, kita tinggal buat yang bagian pinggir-pinggir ini. Kan ini lebih kompleks ya
bentuknya. Nah, seperti ini, lebih kompleks. Nah ini kalau kita memakai yang Sabdi 3D itu bakal lebih ruwet, ya betul, ruwet. Kalau bahasa Jawanya ruwet, ya kalau bahasa Indonesianya rumit ya, lebih rumit kayak gitu. Jadi solusinya? Nah kita pakai yang Sabdi 2D seperti ini. Oh, ada juga yang Sabdinya dari 2D juga. Iya, kayak lembaran gitu. Jadi nanti kita lebih luas lagi nih. Jadi kayak bisa istilahnya kayak bisa digunting-gunting supaya nanti sesuai permukaan ini. Iya, konturnya gitu. Bentuk kontur pinggirnya, kemudian kita tinggal bentuk nanti lekukan permukaan atas kayak gitu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi setelah kita potong-potong, nah kita tinggal sesuaikan sama kontur luarnya seperti itu. Sama seperti yang Sabdi 3D sih, kita bisa narik-narik poin, garis, dan face. Nah selain itu kita bisa juga nambahkan garis untuk referensi narik-nariknya tadi ya. Seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya, jadi narik-narik, nah nambahkan garis supaya lebih banyak titiknya dan lebih ini ya, hasilnya lebih smooth, lebih akurat ya, sesuai dengan referensi. Betul. Ya seperti ini. Nah kan ini kan udah hampir mendekati bentuknya. Nah tinggal diperhalus. Nah, ini udah kontur luarnya udah terbentuk, tapi kan masih flat ya. Flat. Nah ini kita naikkan sesuai ketebalan lah, untuk ketebalannya. Setelah itu kita bisa ngatur kayak lekukan atasnya, permukaannya kayak gitu. Iya. Nah ini kita proses buat lekukan di permukaan atas sekarang. Setelah membentuk kontur bentuknya, kita buat yang lekukan-lekukannya. Nah seperti ini. Nah ini kan bisa kayak timbul kayak gitu. Terus kalau misalkan ada cekung ya tinggal kita tarik ke bawah, entah itu poin atau garis. Nah, pokoknya hampir sebisa mungkin kita buat mirip sama referensinya. Seperti itu. Nah ini untuk contohnya. Jadi kalau dilihat itu sering muter-muter ya, sering diputer-puter ya, itu buat nyari bentuk kontur yang bagus. Jadi kita harus sering, misalkan udah geser gitu, kita lihat kalau dilihat dari sisi ini gimana, di sisi lainnya gimana, supaya terlihat bagus kayak gitu. Nah ini kan udah jadi semua. Oke. Nah ini kan udah jadi semua ya. Nah tapi ini masih bentuknya masih cuma lembaran gitu, masih 2D ya, masih 2D. Nah kita perlu membuat 3D nya supaya ada ketebalan kayak gitu. Menjadi solid. Iya, menjadi solid. Itu kita transisi lagi ke X-Design. Ya kita pakai extrude, istilahnya extrude itu supaya nanti pas di extrude dia juga bisa baca dari permukaan face nya ini, surface yang kita buat dari Sabdi 2D. Nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi untuk transisi itu tinggal tekan tombol X di keyboard, nanti muncul seperti ini, pop up seperti ini. Oh muncul ya, switch add. Nanti kita bisa pilih X design, X generative design atau X sheet metal gitu. Jadi di sini kan kita cuma perlu 3D feature seperti biasa ya. Kita pindahnya ke X design. Nah tinggal seperti itu, otomatis kita langsung transisi ke X design. Nah, itu. Oke, untuk membuat bentuk 3D nya kita tinggal pakai ini seperti SolidWorks ya istilahnya, extrude. Kalau teman-teman udah tahu extrude up to body, nah kalau extrude up to body nanti kan bagian atasnya dari extrude itu sesuai sama kontur body yang dipilih. Nah kebetulan body yang kita pilih nanti adalah hasil dari Sabdi 2D tadi. Jadi kita plat seperti ini dulu, kita convert entities istilahnya kan, dan tinggal kita extrude. Kita pakai feature extrude ya, jadi kita plat semua seperti ini, kita convert entities lah. Jadi kita copy kayak garis-garis terluar dari Sabdi 2D tadi yang sudah kita buat, kita copy satu persatu seperti ini ya, ada 3 kontur nanti. Nah setelah sketch udah terbuat seperti ini, kita tinggal
melakukan extrude up to body tadi. Ya, nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini kita extrude dan tinggal pilih sketch-nya ya, sketch-nya. Situ kita pilih direction-nya ini yang up to body. Nah, kemudian select aja body yang mau dibentuk, permukaannya mau dipakai gitu. Nah, kalau sudah, nah jadi seperti ini. Ya udah jadi 3D dan permukaannya sesuai sama Sabdi tadi. Itu. Nah, jadi lebih enak ya, karena kan buat yang konturnya lekuan kayak gini kan susah kalau misalkan pakai 3D feature biasa ya. Meskipun kita pakai surface pun pasti kita bakal butuh banyak kayak project curve gitu, kayak garis bantu. Nah, itu kita membutuhkan banyak. Tapi kalau kita pakai yang sculptor tadi, yang X-shape tadi, ya kita tinggal narik aja gitu. Nanti dioper ke desain ini jadi solid kayak ini. Ya betul. Dengan hasil akhir yang diinginkan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadinya tinggal kita lakukan mirror lagi ya, mirror untuk ke sisi samping kiri dan sisi bawahnya gitu. Ya seperti ini. Nah, tinggal di mirror aja. Nah, kemudian kita lakukan mirror lagi untuk sisi sampingnya. Ya, bisa kita lihat terjadi ya. Nah, ini kan masih tampilannya masih garis-garis kayak gini ya, masih garis-garis ya. Garis-garis ini kan karena fitur Sabdi tadi kan. Sabdi ini istilahnya kayak dicacah gitulah, kayak ada benda bulat dicacah beberapa bagian supaya nanti bagian-bagian tersebut bisa kita tarik-tarik. Nah, jadi seperti ini. Untuk supaya tampilannya bagus itu kita tinggal ubah view-nya aja. View-nya kita ubah yang shading. Nah, kayak gini. Jadi garis-garis pembatas tadi itu nggak kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan konturnya udah kelihatan. Ya, mirip-mirip gitulah. Udah mendapati referensinya. Ya. Kalau udah kondisi kayak gini kan tadi sempat saya singgung di awal, kalau dari desain yang kita buat di rumah menggunakan platform namanya 3D Experience ini berbasis cloud kan, itu bisa kita transfer ke teman-teman kita yang sedang bekerja di perusahaan. Misalnya ada teman-teman kita yang di pemesinan ya, yang akan ujungnya kan desain-desain ini akan diproduksi gitu kan. Betul. Bisa nggak ini berubah menjadi G-code yang dipakai di program CNC? Itu yang jadi masalah kan, yang saya bahas di awal. Nah, itu juga tolong jelaskan juga. Oke. Jadi seperti ini biasanya ya perusahaan-perusahaan ukiran. Ini menurut pengalaman saya yang pernah saya lihat gitu, itu biasanya pakai, ya betul seperti yang Mas Mustafa katakan, pakai CNC tapi yang router kayaknya, jenis router khusus untuk kayu gitu ya kan. Nah, itu kita bisa ini. Jadi setelah kita lakukan desain seperti ini, filenya ini nanti bisa kita ekspor. Nah, kan di sini untuk proses merubah ke G-code-nya kita akan menggunakan SolidWorks CAD. Ya, kita akan menggunakan software SolidWorks CAD. Jadi nggak usah khawatir, meskipun desainnya kita pakai cloud ya, meskipun kita desainnya pakai cloud, kan ini disimpannya di cloud, itu tetap bisa kita simpan ke lokal disk kita. Jadi gitu, kita bisa lakukan ekspor. Jadi kan kalau di 3D Experience ini, kalau desain di cloud ini kan ekstensinya masih 3D XML ya, tentu nggak bisa dibuka. Kalau misalkan di software macam SolidWorks kayak gitu, itu kita perlu lebih mudahnya kita ubah dulu ke normatif file. Jadi kita lakukan ekspor, kemudian kita ubah ekstensinya menjadi .stp. Nah, ini kita bisa pilih file on disk. Jadi ini nanti disimpan di lokal ya. Nah, untuk ekstensi dari hasil cloud itu ini yang atas ini, SLD XML sama 3D XML seperti ini. Cuman masalahnya itu nanti nggak bisa kita buka di SolidWorks. Ya, nggak bisa Makanya, kebaca. kenapa kita bisa ubah ke STEP ini? Ya, step. Oke.
kita ubah formatnya ke step. Ya betul. Jadi istilahnya file yang bisa dibuka di berbagai itu ya, software CAD istilahnya step ini. Kita pakainya step. Jadi setelah kita ekspor seperti ini, nah itu udah tersimpan di disk kita. Nah kita langsung bahas masalah yang G-code tadi ya. Jadi hasil desain tadi kita buka di SolidWorks seperti ini. Sama, tetap sama tampilannya. Nanti seperti ini ada garis-garisnya gitu. Karena memang dasarnya kan dari Sabdi tadi ya. Nah, ini kita bisa hilangkan aja. Untuk garis-garisnya tinggal diubah tampilannya aja. Ya, diubah view-nya. Nah, seperti ini nanti nggak kelihatan untuk garis-garisnya. Ya untuk mempercantik tampilan kita kasih appearance dulu berupa ini wood ya, kayu lah, supaya tampilannya mirip. Kalau ini ukiran ya gitu. Nah kita buat seperti ini. Nah baru nanti kita proses di CAM. Nah kita bisa milih seperti ini. Di SolidWorks CAM itu sudah tersedia ini ya, feature untuk mendefinisikan G-code ya, tools juga nanti untuk proses milling ya, itu ada di SolidWorks CAM. Untuk yang 3 aksis itu ada di SolidWorks CAM yang profesional. Jadi SolidWorks CAM ini kan ada 2, yang standar sama profesional. Untuk yang standar itu terbatas sampai ke 2,5 aksis saja. Nah kalau yang ini profesional itu sampai 3 aksis. Nah kita pakainya yang profesional karena kan ukiran ini bentuknya 3D kan, jadi pergerakan pahatnya itu ya harus pergerakan yang 3D, bukan yang 2,5. Kalau yang 2,5 itu kan istilahnya Z-nya per step, nggak bisa langsung gerak gitu, jadi lebih kasar gitu. Iya nanti hasilnya lebih kasar. Oke, di sini kita bisa mendefinisikan mesin tadi. Kita pilih mill. Nah kita definisikan mesin seperti ini, mill, kemudian toolnya yang dipakai apa aja, dan post processor yang dipilih, yang di istilahnya yang kita punya. Misalkan kita punyanya mesin dengan post prosesornya Fanuc, ya udah dipilih Fanuc gitu kan. Ini udah ada yang disediakan beberapa database mesin di SolidWorks CAM ini. Oke, nah di sini tersedia template yang kita tinggal pilih untuk menyesuaikan. Iya betul. Setelah itu kita bisa mendefinisikan seperti ini, kayak stoknya, bahan, istilahnya bahan awal lah, raw materialnya. Jadi raw materialnya seperti apa, kita bisa kasih ukuran seperti ini. Tapi intinya transisi dari 3D Experience tadi masuk ke SolidWorks dan SolidWorks CAM ini nggak ada masalah ya mas ya? Nggak ada masalah. Bener apa yang kita desain di 3D Experience itu benar-benar bisa dibaca oleh SolidWorks dan SolidWorks CAM dengan sempurna gitu ya? Iya betul, bisa dibaca. Ya setelah itu kita tinggal kayak lakukan setting titik koordinat seperti ini ya, koordinat. Kemudian istilah di proses mesin itu kita buat strategi operation. Jadi prosesnya seperti apa sih supaya dapat bentuk seperti ini dari benda yang awalnya kotak tadi ya. Oke. Ya raw materialnya kan kotak. Jadi ini prosesnya tinggal kita input aja. Udah ada, kalau di SolidWorks CAM profesional itu ada feature untuk proses milling 3 aksis. Jadi kita tinggal klik aja. Nah ini udah jadi. Mengenerate sendiri ya gerakannya, mulai dari mana, terus jalannya lewat mana aja, dan ujungnya di mana gitu dia bisa ini. Iya, selain bisa generate sendiri, itu juga kita bisa lakukan editing juga sesuai. Kalau misalnya kita ngerasa ini kurang pas nih gitu. Ya, gitu. Jadi istilahnya kan kalau orang-orang manufaktur itu nyarinya yang proses pemakanannya cepat, singkat gitu ya strateginya. Nah itu bisa. Misalkan udah di generate dari softwarenya yang otomatis tadi, oh ternyata proses pemakanannya itu lama, memakan waktu lama, kurang efektif. Iya kurang efektif. Akhirnya bisa juga kita adjust sendiri. Ya, jadi supaya prosesnya ini lebih cepat dan hasilnya sama persis, bagus gitu, sama-sama bagus. Jadi ini sudah melakukan beberapa ini ya settingan ya. Jadi bisa dilihat nanti hasilnya seperti ini. Kita juga bisa simulasikan
dulu sebelum G-code ini dikirim di mesin. Oh, sebelum benar-benar dieksekusi di mesin kita bisa simulasikan di SolidWorks. Iya, jadi kita bisa simulasikan apakah tool ini nabrak itunya, bendanya, istilahnya benda yang jadi ini nabrak enggak, kayak gitu. Itu bisa. Entah itu ininya yang nabrak apa kayak holdernya itu nabrak atau enggak, itu kita bisa setting di sini. Ya, kita bisa simulasikan istilahnya, kita bisa tahu kayak gitu. Terus kita juga bisa mengerti, oh area mana sih yang masih kurang gitu, kurang halus, itu nanti bisa dari simulasi ini. Nah ini untuk pergerakannya, simulasi pergerakan dari strategi yang sudah kita buat ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya. Nah ini sebelum ini ya, langkah terakhir tadi kan generate G-code ya. Kalau tadi kan masih simulasinya. Nah, ini tinggal kita klik post processor aja, post process sini. Nanti kita bisa generate. Nah ini G-code-nya. Nah biasanya kan file G-code ini ada yang disimpannya ekstensi txt, tergantung ininya sih, mesinnya juga, ya kebutuhannya juga. Nah hasilnya seperti ini. Nah file ini nanti langsung bisa kita transfer ke mesin ya, mesin CNC-nya kayak gitu. Jadi udah otomatis, udah bisa buat strategi sendiri. Kemudian kita bisa tahu apakah dengan strategi itu hasilnya bagus, terus ada tabrakan atau enggak, itu kita bisa lihat sebelum bener-bener di transfer ke dia, eksekusi. Nah ini untuk finalnya ya, bisa di pattern kayak gini. Hasil ukirannya bakal kayak gini. Ya betul. Oke. Seperti itulah penjelasan tentang gimana caranya kita mendesain dari rumah, kemudian kita kolaborasikan dengan tim yang ada di perusahaan. Ya. Jadi tadi kita jelaskan gimana cara kita desain menggunakan platform 3D Experience yang berbasis cloud, kemudian kita kolaborasikan dengan SolidWorks CAM. Nah, kira-kira cukup sekian tutorial hari ini, dan jika teman-teman ngerasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Dan juga jika teman-teman merasa konten ini layak untuk disebarkan ke rekan-rekan semua, ke teman-teman yang lainnya, silahkan klik tombol share-nya. Jangan lupa juga untuk komentar di kolom komentar di bawah tentang apa sih yang ingin kita bahas selanjutnya, gitu. Maksudnya apa yang ingin teman-teman dapatkan dari pembahasan kita berikutnya, gitu ya. Dan konten hari ini cukup sekian, sampai jumpa di konten berikutnya.